Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talaban ilmi izanatan jali an namsi wa an syairi juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syadil badani fa'udhalillahi ta'ala ila hadratina bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa dzurriyyatihi wa ali baitika wa nakhusu khususun khasatan ila muslimata kita mafati fikiyah dan sama Abdul Jabbar wa jami' talamiti wa masyayikhina wa ma'alif kitab alati ta'alamna wa lamna sya'na ta'ala lahumul fatihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai belajar kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqhiyah juz Tsani atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang zakat ya, tentang zakat. Kemarin sudah kita terangkan sebagian dari penjelasan tentang 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Sin man iku sapa? Sin man iku sapa? Hum yaman. Hum yaman al-amiluna utawi boro-boro amil. Al-amiluna utawi boro-boro amil. Jim hum utawi al-amilun. Hum utawi al-amilun iku alladzina. Iku alladzina wong akeh. Iku alladzina wong akeh yajma'una kang ngumpulake. Sapa alladzina? Yajma'una kang ngumpulake sapa alladzina. Ngumpulne az-zakata ing zakat. Ing singkatan apa? Mim fa ya. Az-zakata ing zakat. Wa yuqasimunaha. Wa yuqasimunaha lan bagi sapa alladzina ing zakat. Wa yuqasimunaha lan bagi sapa alladzina ing zakat alal asnafi ing atase pira-pira pandan. Alal asnafi ing atase pira-pira pandan al-thamaniyati kang 8. Al-thamaniyati kang 8. Auman utawa wong. Auman utawa wong wujida kang den temu sapa man. Wujida kang den temu sapa man minhum saking asnaf thamaniyah. Minhum saking asnaf thamaniyah. Jadi golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat itu adalah amil, amil zakat. Nah, amil zakat itu siapa? Di situ ada pertanyaan, sin man humul amiluna. Jadi siapakah golongan amil itu siapa? Yang termasuk golongan amil zakat itu siapa? Maka dijawab, jim humul ladzina yajma'una zakata wa yuqasimunaha al asnafi thamaniyah aw man wujida minhum.
Jadi yang dimaksud amil zakat, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat nantinya, yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam, maksudnya diangkat oleh pemerintah, yaitu tugasnya untuk mengumpulkan zakat, mengambil zakat dari orang-orang yang berhak untuk mengumpulkan zakat, dan sekaligus membagikan harta zakat tersebut kepada 8 golongan atau salah satu yang mereka jumpai dari 8 golongan tadi. Nah, bagi orang yang layak untuk menjadi amil zakat, itu harus orang-orang yang memenuhi syarat-syarat amil zakat. Nah, di antaranya orang yang berhak atau layak untuk menjadi amil zakat, syaratnya nomor 1 yaitu wa yustaratu fi hadza ayyakuna faqihan bima fuidha ilaihi minhu. Jadi dia harus orang yang alim, orang yang mengerti tentang zakat. Dia harus orang yang mengerti ilmu tentang seputar zakat, baik siapa yang wajib zakat, terus berapa zakat yang harus dikeluarkan, terus kepada siapa zakat itu harus dikeluarkan. Intinya dia harus mengetahui ilmu-ilmu seputar zakat tadi. Nah, yang kedua syaratnya yaitu wa ayyakuna musliman. Orang tersebut harus beragama Islam. Maka jika ada orang kok menjadi amil zakat dia bukan orang muslim, maka dia tidak sah menjadi amil zakat, maka dia tidak berhak untuk menerima bagian zakat. Nah, yang ketiga syaratnya orang itu menjadi amil zakat harus mukalaf, harus mukalaf. Nah, orang itu bisa dikatakan mukalaf jika apa? Memenuhi syarat-syarat mukalaf. Apa syarat mukalaf? Yaitu diantaranya dia sudah balik, ya. Kedua, sehat akalnya, tidak gila. Ketiga, yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Keempat, yaitu sudah sampai padanya dakwah Islam. Nah, dengan ciri-ciri tersebut berarti kalau orang sudah ada pada dirinya, dia sudah dikatakan mukalaf. Jadi intinya syarat yang nomor 3, orang itu kalau menjadi amil zakat harus mukalaf. Dan yang nomor 4, syarat orang menjadi amil zakat itu dia harus huron, harus orang yang merdeka. Maka tidak sah orang yang menjadi amil zakat dia statusnya budak. Dan syarat yang kelima, orang menjadi amil zakat yaitu harus adilan, harus orang yang adil, orang yang tidak melakukan dosa besar atau tidak melakukan dosa kecil terus menerus. Nah, yang nomor 6, syarat orang menjadi amil zakat dia harus sami'an, bisa mendengar. Telinganya harus bisa mendengar. Maka kalau ada orang yang tuli kok menjadi amil zakat, maka tidak sah statusnya sebagai amil zakat, yang mana dengan ketidaksahannya ini dia tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, yang nomor 7, syaratnya orang bisa menjadi amil zakat harus basiron, bisa melihat, bisa melihat. Kalau orang buta kok menjadi amil zakat tidak sah. Yang ke-8, syaratnya orang menjadi amil zakat itu harus dzukuran, harus laki-laki, harus zakar, harus seterusnya laki-laki. Maka tidak sah amil zakat berupa perempuan. Nah, kenapa? Karena li'annahu naun wilayah, itu merupakan sesuatu yang suatu macam kekuasaan. Jadi itulah orang-orang yang
sah menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang telah memenuhi syarat-syarat amil zakat 8. Kalau ada orang yang menjadi amil zakat, kok salah satu dari syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu ada yang tidak dipenuhi, maka dia tidak sah menjadi amil zakat. Yang mana nanti efeknya dia tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, sekarang kalau ada orang yang statusnya itu mungkin perempuan, ada orang perempuan kok ikut-ikut dalam pembagian harta zakat, dia membantu di dalam masalah pembagian harta zakat, maka status dia itu menjadi sukarelawan. Dia itu cuma-cuma, nggak wajib untuk diberi harta zakat. Jadi itulah amil zakat yang nantinya juga mendapatkan bagian zakat. Siapa tadi? Yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam atau pemerintah yang ditugaskan yaitu untuk mengumpulkan harta zakat dan juga membagikan kepada 8 golongan atau salah satu dari 8 golongan yang ditemukan. Nah, terusnya sekarang sinman iku sapa? Sinman iku sapa? Hum yoman almu alafatu utawi wong kang den lemesake. Almu alafatu utawi wong kang den lemesake apa kulubuhum pira-pira atine al. Apa kulubuhum pira-pira atine al. Jawabnya jim hum utawi al mu'alafatu qulubuhum. Jim hum utawi al mu'alafatu qulubuhum iku aladzina wong akeh. Iku aladzina wong akeh. Aslamu kang manjing Islam sapa aladzina. Aslamu kang manjing Islam sapa aladzina. Haditsan halih isih anyar. Halih singkatan apa? Alif. Haditsan halih isih anyar. Nah, sekarang golongan selanjutnya yang berhak menerima zakat yaitu mu'alaf qulubuhum. Nah, mu'alaf qulubuhum itu siapa? Di situ ada pertanyaan. Sinman hum al mu'alafatu qulubuhum. Jadi siapakah golongan mu'alafatu qulubuhum itu siapa? Maka dijawab jim hum alladzina aslamu haditsan, yaitu yang dimaksud mu'alafat qulubuhum yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang telah masuk Islam dalam waktu baru saja. Jadi orang yang baru masuk Islam itu berhak untuk menerima zakat. Supaya apa? Supaya lebih kuat keislamannya, lebih cinta dia terhadap Islam dan lebih kuat keimanan dia terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab-kitabnya dan terhadap qada qadar. Jadi intinya orang-orang yang baru masuk Islam itu berhak untuk menerima zakat. Dia dinamakan mu'alafatu qulubuhum, orang yang berhak untuk santuni, berhak untuk diberi zakat. Nah, sekarang terusnya sinman iku sapa? Sinman iku sapa? Hum yoman alladzina utai wong akeh. Alladzina utai wong akeh. Alladzina utai wong akeh. Firekobi
kang tetep ing dalem pira-pira kawula mukatab. Firikobi kang tetep ing dalem pira-pira kawula mukatab. Jim hum utawi alladzina firikob hum utawi alladzina firikob iku arikau pira-pira wong budak. Iku arikau pira-pira wong budak al-mukatabuna kang den akot kitabah. Al-mukatabuna kang den akot al-mukatabuna kang den akot kitabah sapa arika. Al-mukatabuna kang den akot kitabah sapa arika. Nah, sekarang golongan selanjutnya yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu arikob. Nah, arikob itu siapa yang dimaksud? Maka di situ ada pertanyaan sinman hum alladzina firikob. Siapakah orang-orang dalam golongan rikob? Yang termasuk golongan rikob itu siapa yang berhak untuk menerima zakat? Maka dijawab jim hum arikau al-mukatabuna. Yang dimaksud arikob, yang termasuk kategori arikob yaitu budak-budak yang melakukan akad kitabah, maksudnya akad cicilan harta agar dapat merdeka. Maka budak-budak yang seperti itu dia berhak untuk menerima harta zakat. Nah, sekarang terusnya sin man iku sapa? Man iku sapa? Hum yoman algorimuna utawi pira-pira kang utang kabeh. Algorimuna utawi pira-pira kang utang kabeh. Jim hum utawi algorimun iku man wong alaihim kang iku tetep ing atase man duyunun utawi pira-pira utang la yastati'una kang ora kuwasa sapa man qada'aha ing nyauri duyun. Nah, termasuk orang yang berhak untuk menerima harta zakat adalah ghorimun. Nah, ghorim yang dimaksud di sini siapa yang berhak untuk menerima harta zakat? Maka di situ ada pertanyaan sin man humul ghorimuna. Siapakah golongan orang-orang yang berhutang yang berhak untuk menerima zakat tadi? Maka dijawab hum man alaihim duyunun la yastati'una qada'aha. Yang dimaksud ghorim di sini adalah orang-orang yang mempunyai beberapa hutang dan dia itu tidak mampu untuk melunasi hutangnya. Jadi ketika ada orang semisal dia itu berhutang uang, tujuannya adalah untuk mendamaikan dua orang yang berseteru. Makanya demi untuk mendamaikan ini dia harus berhutang. Nah,
akhirnya setelah tempo yang telah ditentukan, dia itu tidak bisa membayar hutangnya. Maka orang yang seperti ini, ketika ada pembagian harta zakat, dia berhak untuk menerima harta zakat. Dan sekarang selanjutnya orang yang berhak menerima harta zakat siapa? Yaitu sabilillah. Nah, sabilillah itu siapa? Di sini ada pertanyaan. Sinman iku sapa? Sinman iku sapa? Hum yoman alladzina utai wong akeh. Alladzina utai wong akeh fi sabilillahi kang tetep ing dalem ngluhurake agamane Allah. Fi sabilillahi kang tetep ing dalem ngluhurake agamane Allah. Jim hum utawi alladzina iku al mujahiduna pira-pira kang perangan kabeh. Iku al mujahiduna pira-pira kang perangan kabeh fi sabilillahi kang tetep ing dalem ngluhurake agamane Allah. Fi sabilillahi kang tetep ing dalem ngluhurake agamane Allah. Tatawuan kelawan sunah utawa gawe krana Allah. Tatawuan kelawan sunah utawa agawe krana Allah. Nah, sekarang golongan yang selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Nah, terus siapakah orang-orang tersebut maksudnya? Maka di situ ada pertanyaan sinman hum alladzina fi sabilillah. Siapakah orang-orang yang masuk dalam golongan sabilillah yang berhak untuk menerima zakat? Maka dijawab hum al-mujahiduna fi sabilillah tatawuan. Yang dimaksud sabilillah itu adalah para pejuang atau tentara guna untuk menegakkan agama Allah secara sukarela karena mencari ridho Allah. Jadi yang dimaksud sabilillah di sini adalah orang-orang yang memerangi orang kafir, harbi, orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam. Jadi ketika ada orang-orang kafir, harbi, orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam kok menyerang kaum muslimin, lantas ada orang-orang muslim yang ikut perang untuk memerangi orang kafir tadi, dan dia itu tidak digaji dari pemerintah, dia itu sukarelawan, maka dia berhak untuk menerima harta zakat. Dia untuk menerima harta zakat itu berhak. Jadi masalah sabilillah ini terbatas hanya orang-orang Islam yang ikut perang fisik untuk memusuhi orang-orang kafir, untuk memerangi orang-orang kafir yang memusuhi orang Islam. Tidak bisa diperluas maknanya, tidak bisa diperluas ke yang lain. Semisal diperluas, yaitu yang dimaksud fisabilillah adalah guru-guru agama atau kiai ataupun ustadz, itu tidak bisa. Ataupun untuk pembangunan masjid ini juga tidak bisa. Jadi sabilillah ini di sini adalah orang-orang yang ikut perang untuk memerangi orang-orang kafir yang memusuhi agama Islam, dan dia itu tidak mendapatkan gaji dari
pemerintah. Bedanya tentara-tentara yang sudah PN, sudah pegawai negeri, itu kan mendapatkan gaji pasti dari pemerintah. Maka orang-orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah ini belum ikut perang memerangi orang-orang kafir tadi, dia tidak berhak untuk menerima harta zakat. Nah, terusnya sekarang sinman iku sapa. Sinman iku sapa hum yoman abnaun sabili utai boro anak dalan. Abnaun sabili utai boro anak dalan musafir. Jawabe jim hum utawi abnaun sabil. Hum utawi abnaun sabil iku al musafiruna pira-pira kang lelungan. Iku al musafiruna pira-pira kang lelungan fi ghairi maksiatin ing dalem sakliyane maksiat. Fi ghairi maksiatin ing dalem liyane maksiat. Walam yakun lan ora ana. Walam yakun lan ora ana iku ma'hum satane musafir. Iku ma'hum satane musafir apa malun bondo. Apa malun bondo. Yakfihim kang nyukupi apa mal ing musafir. Yakfihim kang nyukupi apa mal ing musafir fi safarihim ing dalem lungane musafir. Fi safarihim ing dalem lungane musafir. Nah, sekarang golongan yang berhak menerima zakat selanjutnya yaitu abnaun sabil atau ibnu sabil. Abna itu jamak, kalau ibnun itu adalah mufrad. Maka di situ ada pertanyaan sin man hum abnaun sabil. Siapakah golongan ibnu sabil? Siapakah golongan ibnu sabil yang berhak untuk menerima zakat? Maka dijawab yaitu hum al musafirna fi ghairi maksiatin walam yakun ma'hum malun yakfihim fi safarihim. Nah, yang termasuk golongan ibnu sabil yang berhak menerima zakat yaitu orang-orang yang bepergian. Nah, bepergian di sini adalah bepergian yang telah mencapai tujuannya itu 84 km kurang lebih ya. 84 km. Jadi ketika ada orang yang bepergian, jarak antara rumahnya, jarak antara tempat tinggalnya dengan tujuannya ini 84 km, maka dia kategori musafir. Jadi intinya abnaun sabil yaitu orang-orang yang bepergian dengan tujuan kurang lebih 84 km ya, jaraknya, dan tujuan bepergiannya itu tidak tujuan maksiat, serta tidak memiliki bekal yang mencukupi mereka selama perjalanan. Nah, kalau ada orang yang bepergian dengan jarak 84 km, tempat tujuannya dari tempat tinggalnya itu jaraknya ada 84 km, namun dia tujuannya bepergian tadi adalah untuk mencuri atau mungkin untuk merampok dan lain-lain. Intinya tujuannya adalah untuk maksiat. Kok dia itu kehabisan bekal di perjalanan, maka dia tidak berhak untuk menerima
harta zakat. Kenapa? Karena dia tujuannya bepergian adalah untuk maksiat. Jadi ketika ada orang yang bepergian dengan jarak tempuh 84 km kok tujuannya itu baik, tujuannya bepergian itu baik, lantas di tengah perjalanan dia kehabisan bekal, maka dia berhak untuk menerima harta zakat, dan nanti dia akan diberi harta zakat secukupnya. Maksudnya harta zakat yang cukup untuk dia itu melanjutkan bepergiannya dan juga bisa pulang kembali ke tanah, ke tempat tinggalnya, dan juga makan, kebutuhan makan yang ia perlukan selama dalam perjalanan. Nah, sekarang yang seterusnya, sin ma iku opo. Jadi sudah cukup ya, asnaf 8 tadi sudah kita bahas secara terperinci. Sekarang kita lanjutkan sin ma iku opo. Sin ma iku opo alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara tajibu kang wajib. Tajibu kang wajib. Fihi ing dalem alladzi, hi ing dalem alladzi, ing dalem apa singkatane? Dha ya. Fi ing dalem alladzi apa zakatu zakat. Apa zakatu zakat. Maka dijawab jim tajibu wajib apa zakat. Tajibu wajib apa zakat. Nomor 1 fil mawasi ing dalem hayawan kang rumangkang. Nomor 1 fil mawasi ing dalem hayawan kang rumangkang. Jadi ada pertanyaan, isi pertanyaannya yaitu sin ma alladzi tajibu fi az-zakatu. Harta apa sajakah yang terkena wajib zakat. Kemarin pada pertemuan yang sebelumnya kan dikatakan bahwa zakat itu ada 2 macam, zakat mal atau zakat harta, dan yang nomor 2 yaitu zakat fitrah. Yang kita bahas sekarang yaitu zakat harta atau zakat mal. Ya, jadi harta apa sajakah yang terkena wajib zakat, yang harus dikeluarkan zakatnya itu harta yang macam apa saja. Maka dijawab jim tajibu fil mawasi, yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu harta yang berupa apa? Mawasi. Yang berupa mawasi. Apa mawasi? Yaitu binatang ternak. Jadi kata-kata al-mawasi itu adalah merupakan jamak dari lafadz masiyah, yang mana artinya itu ialah setiap binatang yang merayap. Setiap binatang yang merayap. Nah, sekarang yang kedua, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu wa fil dhahabi. Wa fi dhahabilan ing dalam emas. Wa fi dhahabilan ing dalam emas. Wal fiddatilan perak. Wal fiddatilan lan perak. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang nomor 2 yaitu emas dan perak. Jadi ketika ada orang mempunyai emas, terus dia simpan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau emasnya itu dipakai, misalnya ada orang mempunyai kalung terbuat dari emas, kalungnya ini ada 1 nisab beratnya, maka walaupun
ada satu nisab, dia tidak wajib untuk mengenakan zakatnya karena dipakai. Jadi yang dipakai itu adalah emas yang disimpan tidak dipakai. Dan juga fiddah atau perak ini juga wajib untuk dizakati. Nah, selanjutnya harta yang wajib dizakati yaitu wafid zuru'i lan ing dalem pira-pira gogo. Wafid zuru'i lan ing dalem pira-pira gogo. Termasuk yang wajib dizakati, harta yang wajib dizakati yaitu beberapa jenis tanaman. Insyaallah nanti ada keterangannya tanaman apa saja yang wajib dizakati, itu nanti insyaallah ada. Ini masih secara garis besar yang wajib dizakati. Yang nomor 3 yaitu beberapa jenis tanaman. Nah, yang nomor 4 yaitu wafil asmari lan ing dalam pira-pira buah-buahan. Wafil asmari lan ing dalam pira-pira buah-buahan. Dan yang keempat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu buah-buahan. Nah, terusnya yang nomor 5, wa fi maliti jarati lan ing dalem bondo dagangan. Wa fi maliti jarati lan ing dalem bondo dagangan. Nah, selanjutnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya yaitu harta tijaroh atau harta dagangan. Nah, kata-kata atijaroh itu secara bahasa artinya adalah memutar harta untuk tujuan memperoleh laba. Jadi memutar harta tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan secara syarak atijaroh itu adalah memutar harta yang dimiliki dengan cara tukar menukar. Tujuannya yaitu untuk bertujuan mendapatkan laba disertai niat berdagang. Nah, ketika pertama kali mengalokasikannya atau tasarruf. Nah, sekarang apa perbedaan pengertian tijaroh secara lughat atau bahasa dan syarak? Bedanya apa? Tijaroh secara bahasa dengan tijaroh secara syarak itu bedanya apa? Bedanya ialah apa? Dalam niat seperti yang disampaikan oleh Imam Mawardi. Jadi kalau tijaroh secara syarak itu kan diperlukan niat untuk dagang. Kalau yang tijaroh secara bahasa itu kan tidak ada niat untuk berdagang, intinya hanya memutar harta dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi harta yang perlu dikeluarkan zakatnya yang nomor 5 yaitu apa tadi? Harta dagang. Nah, sekarang kita terangkan secara terperinci ya, secara detail apa itu mawasi, apa itu dhab, fiddah, apa itu zuru dan lain sebagainya. Mari kita teruskan. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo? Al mawasi utai pira-pira raja kaya. Al mawasi utai pira-pira raja kaya. Utawa pira-pira hayawan kang rumangkang ya kenging. Mesti raja kaya niku lho. Jim ya utai mawasi iku al-baqaru sapi. Wal ghanamu lan wedhus.
wal jamusu lan kebu, wal jamusu lan kebu, wal ibilu lan unta, wal ibilu lan unta. Sekarang ada pertanyaan, sin ma al mawasi. Jadi apakah maksud binatang ternak itu apa yang dimaksud? Binatang ternak yang harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai 1 nisab itu maksudnya apa saja? Maka dijawab iya al baqaru wal ghanamu wal jamusu wal ibulu. Yang dimaksud mawasi yaitu adalah sapi, kambing, kerbau dan unta. Jadi binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya itu saja. Apa tadi? Sapi, kambing, kerbau dan unta. Nah, sekarang syarat-syarat binatang-binatang tersebut itu wajib zakat itu apa saja syaratnya? Mari kita teruskan. Sin ma iku opo? Sin ma iku opo surutu zakati mawasi. Surutu zakati mawasi utawi pira-pira syarate zakate pira-pira raja kaya. Surutu zakati mawasi utawi pira-pira syarate zakate pira-pira raja kaya. Jim anisobu. Anisobu yaiku sak nisab. Anisobu yaiku sak nisab. Wasaumu lan mangon utawa den engon. Wasaumu lan mangon utawa den engon. Wal haulu lan setahun. Wal haulu lan setahun. Nah, sekarang ada pertanyaan yang berkenaan dengan mawasi tadi, berupa sin ma surutu zakati mawasi. Jadi apakah syarat-syarat zakat binatang ternak itu apa? Maka dijawab jim anisabu wasaumu wal haulu. Jadi syaratnya binatang ternak semisal sapi, kambing, jamus, ibil itu wajib zakat. Syaratnya dia harus sudah mencapai 1 nisab. Sudah mencapai 1 nisab dan binatang ternak tersebut harus binatang ternak yang digembalakan. Jadi dia itu sudah mencapai 1 nisab terus melepasnya ke tempat gembala. Berarti harus digembalakan. Dan juga sudah mencapai haul, maksudnya 1 tahun, dihitung dari semenjak dia itu memelihara sampai hari itu. Kalau sudah ada 1 tahun dan sudah ada 1 nisab dan binatang ternak tersebut masalah makanya itu yaitu dengan cara digembala, maka berhak untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang 1 nisab itu berapa untuk binatang ternak? Sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Anisabu utawi sak nisab. Anisabu utawi sak nisab. Jim huwa utawi anisab. Huwa utawi anisab iku al-miqdaru kira-kira. Iku al-miqdaru kira-kira. Al-muayyanu. Al-muayyanu kang den tertantokake. Al-muayyanu kang den tertantokake syar'an ing dalem munggo syarat. Syar'an ing dalem munggo syarat. Nah, sekarang ada pertanyaan ya. Sin ma anisabu. Jadi apakah pengertian nisab itu apa pengertiannya? Jadi apakah pengertian atau definisi nisab? Maka dijawab huwa al-miqdaru al-muayyanu syar'an. Yang dimaksud nisab itu adalah ukuran yang telah
ditentukan oleh syarak, ukuran yang telah ditentukan oleh agama. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk kajian kitab Mabadi Fikih Juzani hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah masalah zakat kita teruskan lagi pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.